Saya Petrus dan aku ingin memberikan kamu satu firman hari ini. Ya, kamu yang sedang menonton video ini. Kita buka Galatia 6 ayat 7. Di situ dijelaskan bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Dari sini teman-teman kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan itu juga yang kita dapatkan. Seperti kita menabur benih di lahan yang luas. Nah, hasil panennya buat siapa? Ya pasti buat kita dong. Nah, itulah pembelajaran kita. Hati-hati, lakukan perbuatan sebaik mungkin. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu hal yang sangat tidak baik. Karena yang menerimanya adalah kalian sendiri. Amin. Shalom adik-adik, kita ketemu lagi ya kakak-kakak ya. Kita ketemu lagi nih dengan Kak Mary, dengan Kak Esther Dena dan Kak Chelsea. Ada Kak Andre dan Kak Bastian. Nah adik-adik bagaimana kabarnya semua hari ini? Biasa Kak. Nah, pasti luar biasa ya Kak. Pasti dong. Nah di tahun 2022 ini kita percaya adik-adik bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Nah Amin. sekarang nih kalau adik-adik merasakan damai sejahtera dan adik-adik mempunyai sukacita yang luar biasa, kita beri tepuk tangan dulu Kak. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah ya adik-adik ya, bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Selamat pagi adik-adik semuanya dimanapun berada. Selamat pagi kakak-kakak. Shalom adik-adik. Nah kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini nih adik-adik. Kita mau tutup mata kita mau lipat tangan kita mau ketemu sama Tuhan pagi hari ini adik-adik. Nah sebelum itu seperti biasa nih adik-adik, kalau kita mau ibadah kita tetap mempunyai persyaratan ya, duduknya yang manis, tidak boleh main-main, apalagi Kak? Tidak boleh sambil bercanda, harus fokus. Betul, apalagi Kak? Boleh sambil main game. Betul, tidak boleh main game. HP-nya diperhatikan baik-baik karena kita masih online ya. Jadi kalau bisa kameranya dibuka semua, ya Kak ya, HP-nya dibuka semua, tapi hati kita tetap tertuju kepada Tuhan karena pagi hari ini kita akan bertemu dengan Tuhan. Adik-adik kita siapkan hati kita pagi hari ini. Yo adik-adik kita tutup matanya semuanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Bapa untuk kasih dan perlindungan-Mu yang setiap hari yang Kau beri buat kami hari ini. Kami masih ada sampai hari ini itu bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Kami masih berdiri, kami bisa berkumpul bersama keluarga kami, itu bukan karena kekuatan kami, tapi Engkau yang memberikan berkat-Mu setiap hari buat kami Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan buat kami setiap hari Tuhan. Kami mau mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, kami mau siapkan hati kami sepanjang ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhir. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir, masuk ke dalam hati kami Roh Kudus. Berdiamlah, bertahtalah dalam hati kami Roh Kudus. Engkau bimbing dan sertai kami. Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau melalui penyembahan kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik tetap sikapnya yang baik. Kalau yang masih ngantuk atau apa, tetap segar hari ini dalam nama Yesus ya. Kita mau mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
ibadah kami hari ini Tuhan menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu Bapa. Biarlah anak-anak dimanapun dia berada, Engkau memberkati dan mengurapi pengurapan yang baru daripada-Mu Tuhan, sehingga dari mulut bibir mereka keluar pujian penyembahan yang kami percaya Tuhan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Engkau memberkati anak-anak yang sakit, Engkau sembuhkan ya Bapa. Engkau memberkati anak-anak dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami mau bersukaria di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus, adik-adik. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, siapa yang tadi di sini sudah sembah Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, adik-adik semuanya udah sembah Tuhan ya. Pastinya sungguh-sungguh ya Kak. Pastinya nggak ada yang bercanda, nggak ada pasti. Pasti semuanya pada fokus sama Tuhan ya. Tuhan Yesus. Yuk, Kak Esther mau ajak adik-adik yang ada di rumah, yang ada dimanapun kalian sedang beribadah pada pagi hari ini, semuanya kita bangkit berdiri yuk. Kita memuji Tuhan. Tahun 2022 nggak boleh lagi namanya letih, lesu. Untuk memuji Tuhan harus lebih semangat. Yuk semuanya berdiri, posisinya yang tegak, yang bagus. Nggak boleh nyender di tembok, nggak boleh nyender sama adiknya atau kakaknya. Semuanya posisinya yang bagus untuk memuji Tuhan. Udah siap semuanya? Sudah, kakak sekolah minggu yang di sini sudah pada siap. Yuk Kak, kuat-kuat ya adik-adik ya. Tepuk tangannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat, hebat, hebat yang terbesar, besar-besar yang terbesar. Itulah tuh, sekali lagi kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Tiada tanding. Sekali lagi lebih semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terbesar, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan. Sekali lagi kuat. Kuat-kuat yang lebih semangat, hebat-hebat yang yes, besar-besar yang itulah Tuhan Yesus, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, yes, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan. Yesus yang terkuat, Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan, tiada. Yesus yang terbesar-besar, tiada tanding. Sekali lagi, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Masih semangat untuk puji Tuhan? Masih. Kita punya Tuhan yang besar, yang hebat, yang kuat. Bareng-bareng ya, kita mempunyai Tuhan yang besar, yang hebat, yang kuat. Sekali lagi Kak, kita punya Tuhan yang besar, yang hebat, yang kuat.
maka dari itu kita nggak boleh jangan tukar kasih Yesus. Yuk kita mau nyanyi lagu itu, yuk Kak. Tepuk tangan adik-adik di atas kepala. Adik-adik di rumah boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita ambil napas dulu nih. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi nih adik-adik, tadi kan kita sudah menyembah Tuhan, sudah bersorak-sorai. Sekarang kita ambil napas lagi. 1, 2, 3. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis nih. Alkitabnya taruh di depan adik-adik karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Wah, firman Tuhan itu hebat nggak Kak Chelsea? Hebat banget Kak. Hebat banget firman Tuhan itu ya. Karena di dalam firman Tuhan itu banyak apa Kak? Peraturan, ketetapan, bahkan banyak pengalaman-pengalaman yang akan kita dengar nih. Banyak cerita-cerita, banyak sejarah di situ. Bahkan di dalam firman Tuhan itu kita bisa mengenal Tuhan Yesus, benar ya Kak? Nah, jadi sekarang adik-adik siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kakak sekolah minggu. Nah, supaya firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, adik-adik duduknya yang manis. Kita mau undang Roh Kudus pada siang hari ini, pagi hari ini, pada malam hari ini kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tutup matanya semua adik-adik. Kita mau siapkan hati kita. Adik-adik yang rindu sama Tuhan, boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang rindu sama Tuhan, yang rindu sama Tuhan Yesus, angkat tangannya tinggi-tinggi. Tapi kami, kakak sekolah minggu percaya, adik-adik semua rindu sama Tuhan. Kita mau ketemu sama Tuhan pada hari ini. Yuk adik-adik. Jiwaku menanti
Kudus, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, pimpin kami dari awal sampai pertengahan akhir di dalam pembacaan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, mama papa, kakak-kakak semua, happy Sunday. Puji Tuhan, ketemu lagi bersama Kak Keke di sini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan telinga kita supaya kita sama-sama fokus belajar firman Tuhan hari ini. Sudah siap semuanya? Kalau siap katakan amin. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Berkat-Mu selalu baru setiap hari, setiap paginya buat kami semua. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hatinya Tuhan, perkataan-perkataannya Tuhan, supaya ketika kami semua mendengarkan, kami semua belajar sama-sama, ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada berkat rohani yang baru atas kami semua. Dan kami percaya bahwa firman-Mu menjadi kekuatan, terang, dan pelita bagi setiap jalan-jalan kami. Layakkan kami semua untuk mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, mari kita persiapkan Alkitab kita sama-sama. Yuk ambil Alkitabnya, kita buka di Markus 4 ayat 30 sampai 32. Kak Keke ulangi, Markus 4 ayat 30 sampai 32. Judul perikopnya adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Sudah dapat semuanya? Kalau sudah dapat, yuk kita baca sama-sama. Pastikan telinga kamu mendengar suara kamu sendiri, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Katakan amin. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menggambarkan, mengumpamakan hal kerajaan surga sama seperti biji sesawi. Firman Tuhan berkata, biji sesawi adalah benih yang paling kecil dibandingkan benih sayuran yang lainnya gitu ya, benih-benih lainnya yang ada di bumi. Tetapi di ayat 32, apabila benih itu, biji sesawi ditaburkan di dalam tanah, ia bertumbuh menjadi sangat besar dibandingkan sayuran-sayuran lainnya dan menghasilkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Wow, keren banget ya adik-adik. Nah, Kak Keke mengajak kita untuk berimajinasi, untuk membayangkan biji yang kecil bisa menghasilkan cabang-cabang yang besar, bisa bertumbuh sangat besar dibandingkan sayuran-sayuran lainnya. Adik-adik pernah melihat biji pepaya? Pasti semua pernah makan pepaya dong ya. Atau mungkin ada yang pernah makan jeruk. Nah, di dalam jeruk itu juga ada bijinya yang kecil ya, biji pepaya juga kecil. Tetapi biji sesawi ini jauh lebih kecil dibandingkan biji jeruk dan biji pepaya itu. Tapi firman Tuhan berkata, ketika biji sesawi itu ditanam, ditaburkan dalam tanah, dia menghasilkan cabang-cabang yang besar. Bahkan burung-burung di udara bisa bersarang dalam naungannya. Kerennya adik-adik ya. Nah,
Pertanyaannya adalah, kenapa ya Tuhan mengumpamakan atau menggambarkan hal kerajaan sorga sama seperti biji sesawi yang amat kecil? Nah, coba yuk kita pikirkan jawabannya yuk. Kak Kiki kasih waktu 5 detik deh untuk kita pikirkan kenapa ya kira-kira harus biji sesawi. Coba kita pikirkan. Sudah ketemu jawabannya? Iya, benar banget. Karena kerajaan sorga atau kebenaran firman Tuhan itu mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan, dan juga ketaatan. 3 hal ini ternyata hal kecil bisa membawa dampak yang besar. Contohnya lagi seperti ini nih adik-adik. Nah, kita kan masih kecil nih, adik-adik masih kecil gitu ya. Tapi ternyata adik-adik bisa loh membawa atau melakukan hal-hal yang bisa membawa dampak besar. Contohnya apa? Coba pikirkan. Contohnya misalnya membantu orang tua di rumah. Dengan apa? Misalnya menyapu rumah. Nah, atau membantu mama masak gitu ya, misalnya motongin bawang atau putik-putik sayur. Nah, atau mungkin bisa juga menyiram halaman atau menyiram tanaman gitu. Atau mungkin adik-adik bisa dengan merapikan kamar, merapikan tempat tidur, merapikan buku-buku adik-adik, merapikan mainan setelah bermain. Nah, ternyata itu adalah hal-hal kecil yang bisa membawa besar loh, membawa dampak yang besar loh. Nah, apalagi contoh yang lain? Contoh yang lain adalah misalnya membantu temannya lagi kesusahan. Nah, contohnya misalnya adik-adik lagi diberkati nih, atau lagi berkelimpahan makanan, pakaian, buku-buku, atau mungkin ada yang berkelimpahan ilmu gitu ya, bisa berbagi ke teman-temannya, bisa kita bagikan apa yang kita punya gitu ya. Atau mungkin ada teman kita yang lagi sakit, kita bisa melakukan hal kecil yang membawa dampak besar. Contohnya apa lagi? Kita bisa mendoakan dia, mendoakan teman kita yang lagi sakit supaya dia sembuh, supaya teman kita tuh sembuh dari sakitnya. Contohnya, aku mau doain kamu ya, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Nah, teman kita menjadi sembuh. Nah, itu ternyata bisa membawa dampak yang besar. So, jangan katakan lagi bahwa aku masih kecil, aku nggak bisa melakukan hal besar, aku nggak bisa membawa hal-hal dampak yang besar. Ternyata salah. Ternyata walaupun kita masih kecil, kamu semua masih kecil, ternyata kamu bisa membawa dampak yang besar bagi keluarga kamu di rumah, ya, bagi teman-teman kamu, bagi tetangga, bagi orang-orang sekeliling, atau bahkan bagi dirimu sendiri. Contohnya apa? Contohnya mengerjakan tugas tepat waktu gitu, belajar disiplin sedari kita kecil. Itu kan hal-hal yang kecil bisa membawa dampak bagi kehidupan kita sendiri. Nah, itulah hal seumpama biji sesawi yang kecil yang mengumpamakan, yang menggambarkan hal kerajaan sorga. Jadi hal kerajaan sorga mengajarkan tentang kebenaran, kebaikan, dan juga ketaatan. Dengan ketiga hal ini kita melakukannya sedari kita kecil, kita bisa berbuat baik, kita bisa memberitakan tentang kebenaran. Yang rajin baca Alkitab, kita bisa share ke teman-teman kita tentang kebenaran firman Tuhan gitu ya. Kita bisa berkata benar, kita bisa berkata jujur kepada orang-orang sekeliling kita, kepada orang tua kita. Nah, itu ternyata hal-hal kecil yang bisa membawa dampak yang besar. Atau mungkin kita bisa belajar taat sedari kita kecil. Nah, ternyata ketaatan itu juga bisa membawa dampak yang besar bagi orang-orang sekeliling kita dan bagi diri kita sendiri. Nah, jadi itulah yang mau firman Tuhan sampaikan pada kita hari ini. So, mari kita semua belajar dari hal-hal yang kecil
untuk bisa membawa dampak yang besar bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Siapa yang sini mau belajar melakukan hal-hal kecil dan membawa dampak yang besar? Katakan aku mau. Yes. Kalau mau, yuk kita mau berdoa sama-sama. Kak Kiki mau doain adik-adik sama-sama. Yuk, angkat kedua tangannya, pejamkan matanya. Kak Kiki mau doain adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hikmat, untuk perkataan-perkataan Tuhan. Kami mau belajar sedari kami kecil. Kami mau melakukan hal-hal yang kecil untuk bisa membawa dampak yang besar bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang sekeliling kami. Berkati adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang membawa kebenaran firman-Mu Tuhan, membawa dampak bagi orang-orang sekeliling mereka. Jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bijak, anak-anak yang dipenuhi dengan hikmat dan otoritas Allah. Berkati mama papa yang ada, yang setia mendampingi, yang membesarkan kami semua. Berkati seluruh kakak-kakak yang ada di rumah, kakak sekolah minggu. Berkati kami semua Tuhan. Dan biarkanlah perlindungan-Mu sempurna atas kami semua. Mazmur 91 sempurna atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu, tetapi kasih-Mu, kuasa-Mu, rancangan-Mu tidak pernah selesai atas kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita. Tetap jaga kesehatannya adik-adik semua. Tetap semangat, terus andalkan Tuhan. Dan jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Happy Sunday, God bless you. Shalom adik-adik. Minggu ini kita akan buat kreativitas pajangan bunga 3 dimensi. Alat dan bahannya pertama cat air, kedua lem, ketiga ranting bekas, krayon, kardus bekas, plastik, kuas, karter, dan juga kardus telur bekas.